Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat berupa kesehatan. Selawat serta salam tidak lupa kita curahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang paradigma Islam tentang ilmu pertanian atau hakikat ilmu pertanian. Pendahuluan. Islam merupakan agama yang lengkap, di mana peristiwa di masa lampau, bahkan sebelum adanya kehidupan, kejadian masa kini, dan kejadian masa yang akan datang, semua terjadi dalam Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Oleh karenanya manusia perlu memahami dan mengamalkan isi Al-Quran dan Al-Hadis, karena semua amalan, kewajiban maupun larangan sudah sangat jelas diatur di dalamnya. Definisi pertanian. Pertanian merupakan kegiatan produksi yang berlangsung di atas sebidang tanah atau lahan dengan tujuan menghasilkan sumber daya alam baik berupa tanaman, hewan maupun sumber daya alam lainnya yang bukan hewan dan tanaman seperti garam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia tanpa merusak tanah lahan yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatannya, sumber daya hati yang termasuk dalam pertanian bisa dipahami orang sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam, serta membesarkan hewan ternak, meskipun cakupannya dapat pula berupa pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim dalam pengelolaan produksi selanjutnya, seperti pembuatan keju dan tempe atau sekadar ekstraksi semata, seperti penangkapan ikan atau eksploitasi hutan. Pertanian merupakan sektor yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Pertanian atau bercocok tanam tersebut perhatian sangat penting dalam ajaran Islam. Sejak 14 abad silam, Islam telah menganjurkan umat untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Selain itu, bercocok tanam juga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Paradigma Islam tentang ilmu pertanian. Dalam memahami pertanian dari sudut pandang Islam, dalam bahasa Arab, istilah pertanian dalam arti luas dan konsep yang ideal diwakilkan dengan kata al-filahah. Adapun al-jirahah mewakili pertanian dalam arti sempit, bercocok tanam saja dan sebuah proses dalam praksinya. Islam adalah din yang mengatur segala aspek kehidupan di dunia fisik dan kehidupan lain di dunia metafisik. Dari aspek-aspek tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga tidak terjadi kehidupan yang sekuler. Bagaimana Islam memberikan perspektif yang khas dan orisinal terhadap kegiatan persawahan, perkebunan, pertanaman, perhutanan, peternakan, dan perikanan tersebut. Maka kajian tersebut berperspektif Al-Quran dan hadis menjadi penting dilakukan agar ia memiliki landasan normatif, teologis, dan moral yang bersifat transenden. Ada beberapa hal yang perlu diangkat untuk menghidupkan ajaran Islam melalui pertanian. Di antaranya adalah implementasi tauhid dan tawakal berbasis realitas. Salah satunya dengan sholat meminta hujan dan istighfar saat kekeringan, menegakkan zakat pertanian dan sedekah sebagai basis kegiatan sosial, menjauhi riba, kecurangan, dan perbuatan tercela dalam praktik agroekonomi, dan lain-lain. Muslim tidak bisa dipisahkan dan berhubungan erat. Hakikat Islam, hakikat ilmu pertanian. Pertanian atau bercocok tanam mendapat perhatian penting dalam ajaran Islam sejak 14 abad silam. Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan secara produktif. Selain itu, bercocok tanam juga dapat memenuhi kebutuhan manusia. Tak hanya menganjurkan untuk bercocok tanam, Rasulullah SAW juga telah mengajarkan tata cara sewa lahan serta membagikan hasil bercocok tanam. Allah yang telah menyediakan irigasi alami berupa air hujan, karenanya kehidupan ini berlangsung. Lalu terjalinlah rantai makanan pada makhluk hidup. Proses ini perlu dipikirkan oleh manusia. Maka agar keyakinan manusia semakin kuat,
akan kuasa Allah yang tak terhingga. Sistem pertanian didorong oleh arahan Al-Quran yang tersirat dalam firman Allah Ta'ala yang memerintahkan para hambanya untuk berusaha di muka bumi, maka darinya dan menikmati rezeki yang datang darinya hasil bumi. Allah Ta'ala berfirman, dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Quran Surah Al-Mulk ayat 15. Allah Ta'ala juga menjelaskan tentang faedah pertanian di banyak ayat, di antaranya firman-Nya, dan suatu tanda kekuasaan Allah yang maha besar daripadanya bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami menghidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan, dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapa mereka tidak bersyukur? Quran Surat Yasin ayat 33 sampai 35. Selain pemberian dari alam, manusia dituntut untuk berusaha untuk memenuhi kebutuhan pangannya, salah satunya dengan melakukan cocok tanam. Karena di antara tanaman yang tumbuh di bumi ada yang tumbuh dengan sendirinya, dan ada juga yang butuh campur tangan manusia untuk menanam dan merawat baru bisa menikmati hasilnya. Seperti dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dari kesimpulan tersebut dapatkan bahwa pertanian perlu dipandang secara arti luas dan dampaknya mengglobal, sehingga penting untuk dikembangkan di dalam perguruan tinggi Islam dan secara umum di dalam organisasi, yayasan, pondok pesantren, sekolah, ataupun ormas Islam. Pertanian adalah peradaban manusia itu sendiri, perangkat, komponen, unsur, dan tujuan pertanian relevan dengan tujuan syarat Islam yang menghendaki kesejahteraan bagi manusia dan kelestarian alami. Namun sekarang dalam paradigma pembangunannya terdasari dan tergerakkan dari konsep dan sistem ekonomi konvensional yang tidak mengakomodir konsep-konsep penting dalam perspektif Islam. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi bisabil haq, fastabaqal khairat, nasrun minallah wa fatun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.